Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan malam hari ini, kami akan menyampaikan materi Manajemen Keuangan 2 pada modul pertemuan kedua, yaitu mengenai komponen biaya modal atau cost of capital dan aplikasinya dalam perhitungan. Sebelum kita masuk dalam bahasan cost of capital, mari kita lihat, kita review pertemuan kita yang pertama, bahwa salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan untuk mensejahterakan para pemegang saham. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai perusahaan? Nah, salah satu di antaranya adalah meningkatkan penjualan. Kalau mau meningkatkan penjualan, berarti ada investasi baru di bidang penjualan. Persoalannya adalah, apakah modal atau dana yang ada di dalam perusahaan cukup untuk membiayai kenaikan rencana penjualan tersebut? Atau untuk mengerjakan proyek baru, untuk meningkatkan revenue? Pertanyaannya, jika tidak ada dana yang siap untuk digunakan, seorang manajer keuangan harus mencari sumber dana untuk membiayai peningkatan penjualan tersebut. Nah, teori cost of capital adalah membahas bagaimana kita mencari dana atau sumber dana yang efisien, yang harus kita pertimbangkan dengan berapa cost of capital atau berapa biaya modalnya, sehingga kita masih mendapatkan kelebihan atau masih mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian ada beberapa cara bagaimana kita mencari sumber dana. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa menggunakan pinjaman atau hutang kepada bank atau kepada pemilik dana, yaitu hutang jangka pendek, hutang yang paling lama masa jatuh temponya dalam 1 tahun. Alternatif yang kedua adalah menggunakan dana jangka panjang, yaitu kita mengeluarkan obligasi. Atau pilihan berikutnya adalah mungkin kita mengeluarkan saham preferen. Atau barangkali kita mengeluarkan saham biasa. Atau laba ditahan jikalau ada. Nah, alternatif-alternatif tadi tentu saja ada konsekuensi yang harus kita pertimbangkan. Contohnya misalnya ketika kita memilih untuk sumber pembiayaan dengan menggunakan hutang jangka pendek atau pinjaman ke bank, tentu saja pinjam ke bank ini akan dikenakan, satu adalah bunga, time value of money, yang kemarin pernah saya singgung dalam pertemuan yang lalu, bahwa uang itu dalam waktunya akan terus bertambah, yaitu karena ada kompensasi bunga. Belum lagi ketika kita mengajukan pinjaman ke bank, misalnya kita harus dikenakan biaya administrasi bank. Lagi ketika kita mengajukan perjanjian kredit, kita dikenakan biaya notaris misalnya. Tambah lagi ada asuransi, yaitu asuransi jiwa yang mengcover selama tenor pinjaman, jangka waktu pinjaman, kita di-cover oleh asuransi jiwa misalnya. Jadi
bagian atau komponen dari cost of capital dari hutang jangka pendek adalah yang pertama adalah biaya administrasi bank, yang kedua adalah biaya notaris untuk perikatan kredit, yang ketiga adalah biaya asuransi jiwa untuk menanggung pada selama masa kredit. Kita asuransi jiwa akan menanggung jiwa kita ketika terjadi apa-apa, asuransi akan mengcover hutang kita. Dan yang pasti adalah kita harus membayar bunga. Nah, inilah komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan ketika pilihan kita untuk mencari dana menggunakan sumber pinjaman jangka pendek. Kemudian alternatif yang kedua, kita menggunakan pinjaman jangka panjang, yaitu perusahaan mengeluarkan obligasi, mungkin bisa jangka waktunya 5 tahun atau 10 tahun. Lantas apa kompensasi yang harus kita berikan ketika perusahaan mengeluarkan obligasi? Yang pasti nomor satu adalah bunga. Bunga per tahunnya mungkin bunga efektif bisa 10%, bisa 12%, atau bahkan 15% sesuai dengan negosiasi. Dan yang kedua adalah biaya pada waktu mengeluarkan surat obligasi. Itu adalah merupakan komponen dari biaya modal. Jadi ketika nanti kita sudah mendapatkan dana, taruh misalnya kita mengeluarkan obligasi 100 juta, kemudian kita kena bunga misalnya 4%, 4 kali 100 juta adalah 4 juta, dan biaya mengeluarkan obligasi adalah, katakanlah adalah 2 juta, jadi 6 juta inilah yang menjadi komponen biaya modal, cost of capital daripada hutang jangka panjang. Obligasi bisa lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Lantas alternatif yang ketiga, menggunakan instrumen modal saham preferen atau cost of preference stock. Apa itu modal saham preferen? Saham preferen adalah saham yang memiliki keistimewaan di mana baik perusahaan mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian harus membayar dividen saham preferen secara pasti atau secara tetap. Jadi logikanya kalau dengan modal saham biasa akan mendapatkan bagian keuntungan atau dividen ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Tapi kalau untuk saham preferen atau saham istimewa, baik rugi maupun untung, perusahaan harus membayar dividen kepada pemegang saham preferen. Jadi yang kita perhitungkan cost of capitalnya adalah dividen yang disyaratkan oleh investor. Berapa persen? Bisa 6%, 8% atau 10%. Lantas selanjutnya alternatif berikutnya adalah mengeluarkan saham biasa. Ya, saham biasa ini relatif tidak terlalu mengikat, artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dividen kepada para pemegang saham biasa atau kepada para investor ketika perusahaan mencatat keuntungan. Tapi sebaliknya kalau perusahaan tidak untung, ya tidak akan membagikan dividen. Kemudian ada sumber dana lain yang bisa digunakan kalau memang ada adalah laba ditahan. Laba ditahan ini adalah perolehan laba dalam satu operasi dalam 1 tahun, kemudian laba itu tidak dibagi dalam bentuk dividen, maka itu disebutnya laba ditahan. Nah, laba ditahan ini sebenarnya adalah hak daripada pemegang saham. Tapi dalam kesepakatan RUPS misalnya, RUPS adalah rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham sepakat bahwa saldo laba tidak dibagi. Artinya laba tidak dibagikan dalam bentuk dividen, akan tetapi digunakan untuk investasi yang profitable. Artinya apa? Artinya para pemegang saham juga mensyaratkan berapa keuntungan yang harus diperoleh ketika menggunakan laba ditahan. Nah, ini semuanya ada hitung-hitungan dan ada rumusnya. Silakan nanti lihat pada modul yang saya berikan dan tolong nanti di-download di e-learning. Di sana ada contoh studi kasusnya dan ada contoh rumus-rumusnya, nanti bisa Anda pelajari. Itu adalah sumber dana yang bisa kita gunakan untuk
tadi meningkatkan penjualan maupun untuk investasi proyek-proyek baru. Ya, jadi untuk mengerjakan proyek-proyek baru yang menggunakan dana pinjaman, baik jangka pendek, jangka panjang, atau mengeluarkan saham, atau menggunakan laba ditahan, semua akan dihitung cost of capital-nya. Nah, total cost of capital itu harus lebih rendah dari total revenue. Sehingga apa? Sehingga perusahaan akan masih memiliki keuntungan, dan keuntungan itulah yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kelima adalah tadi yang saya sebutkan di satu, biaya utang jangka pendek, kemudian modal dari hutang jangka pendek, kemudian modal dari jangka panjang, modal dari saham preferen, dan saham biasa maupun laba ditahan adalah ini secara individual lah, yaitu perhitungan cost of capital secara individual. Bagaimana persoalannya kalau sekarang perusahaan tidak hanya menggunakan modal hutang jangka pendek, tapi menggunakan jangka panjang juga, menggunakan saham preferen juga, menggunakan laba ditahan juga. Maka hitung-hitungannya dihitung modal secara keseluruhan, dicari rata-rata tertimbangnya. Baru nanti dalam hitungan tertentu, dalam modul sudah saya buat rumusnya, dihitung namanya weight average cost of capital. Jadi biaya rata-rata tertimbang suatu pendanaan untuk sebuah investasi. Nah, teman-teman, barangkali ini yang menjadi pokok pembahasan di pertemuan kedua, ya, yaitu dalam kajian kita tentang cost of capital atau biaya modal yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh seorang manajer keuangan ketika kita mau mendanai sebuah proyek baru atau kita mau meningkatkan penjualan, sehingga total revenue harus lebih tinggi dengan cost of capitalnya, sehingga akan diperoleh laba atau keuntungan. Barangkali inilah video pendek yang bisa saya berikan. Silahkan nanti diunduh modul kedua yang ada di e-learning kita. So, silahkan dipelajarin, dan ketika ada masalah-masalah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan WhatsApp yang sudah saya berikan, atau kalau memerlukan jawaban panjang menggunakan email. Barangkali itu yang bisa saya berikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.